30. 25 juga nggak apa-apa. Ini udah saya rekam. Ya, baik. Tes. Apakah terdengar suaranya? Ya. Baik, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini ada beberapa kabupaten kota ya yang saat ini mengikuti pelatihan pada kali ini. Dan sudah cukup panjang, ini sudah hari ke berapa ini? Kita keempat ya. Jadi sampai pada materi terkait sosialisasi dan advokasi rencana kerja perangkat daerah atau Renja PD bidang kesehatan. Tentunya yang dimaksud ini adalah rencana kerja Dinas Kesehatan ya. Nah, jadi ada dari Subulus Salam di sini, ada dari Kota Padang, ada dari Kota Bandung, ada Pekanbaru. Mudah-mudahan pelatihan sampai saat ini ya bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas Renja PD yang Bapak Ibu selama ini buat begitu ya. Selanjutnya izin saya memperkenalkan diri saya, nama lengkap Fety Yulianti Permanasari, boleh dipanggil Fety. Aktivitas saat ini sebagai dosen dan peneliti di Departemen AKK FKM UI, selain juga sebagai Wasekjen, pengurus pusat YAKMI dan juga ketua Pengcap YAKMI Kota Depok, dan saat ini juga membantu pemerintah Kota Depok sebagai anggota tim sinergitas pembangunan Kota Depok. Selanjutnya, nah, ini hasil belajar yang akan dicapai ya oleh Bapak Ibu semua terkait dengan materi ini. Jadi diharapkan setelah mendapatkan materi ini, mengikuti materi ini, Bapak Ibu dapat melakukan sosialisasi dan advokasi rencana kerja perangkat daerah bidang kesehatan kepada lintas sektor dan lintas program. Ya, karena Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwa rencana yang dibuat harus dikomunikasikan, harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada Bapeda, ya, karena nanti Bapeda yang akan mensinkronisasi dengan dinas-dinas yang lainnya di kota atau kabupaten Bapak Ibu, begitu ya. Kemudian juga harus dikomunikasikan dengan DPRD, ya, karena di DPRD lah ketok palunya nanti ya, ketok palu anggaran ya untuk dinas Bapak Ibu semua. Selanjutnya, indikator hasil belajarnya di sini ada 3, namun kali ini saya hanya akan menyampaikan yang pertama saja, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Selanjutnya, nah ini pokok bahasannya yang terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi ini, mulai dari pengertian, kemudian ada 5 unsur komunikasi, terkait hukum komunikasi efektif, bagaimana komunikasi efektif di sebuah organisasi, dan bagaimana penerapan prinsip komunikasi ini dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan. Next. Selanjutnya lagi kita masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. Nah, Bapak Ibu boleh chat mungkin ya, saya ingin menggali pengetahuan sebelumnya, walaupun saya yakin semuanya sudah paham ini karena sudah menjadi perencana di Dinas Kesehatan mungkin bertahun-tahun ya, tapi tetap ingin saya ketahui apa yang Bapak Ibu tahu terkait pengertian komunikasi itu sendiri. Boleh di chat. Saya bagi-bagi hadiah loh, dan besok beneran akan bagi-bagi hadiah, yaitu pulsa. Jadi silahkan Bapak Ibu chat, menurut Bapak Ibu, apa itu komunikasi? Silahkan, saya hanya akan memilih setiap pertanyaan yang terlontarkan, saya lontarkan buat Bapak Ibu di sini, saya hanya memilih 2 saja nanti. Ya, bukan berarti yang tidak terpilih salah ya, tapi yang jawabannya mungkin lebih lengkap ya dibanding yang lain. Oke, prememori ya. Kemudian pertanyaan kedua. Mengapa menurut Bapak Ibu komunikasi itu penting dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan?
Ini kan nyusun rencana kerja, ditulis aja gitu ya, ditulis, dicatat, kemudian diserahkan. Kenapa perlu komunikasi di sini dalam penyusunan Renja PD ini? Silakan ditulis di chat, sama seperti tadi sebelumnya. Saya akan memilih, dan mohon maaf ya kalau subjektif nanti, dan akan memberikan pulsa. Berapa ya pulsanya? 25.000 aja ya, biar gue nggak rugi. Ya, next pre-memory selanjutnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Tadi jadi betul semua jawabannya, cuma memang Bu Tia dan Pak Sulaiman lebih lengkap tadi mungkin ya menjawab terkait pengertian komunikasi ini, makanya terpilih ya. Nanti akan saya kirimin pulsanya, tenang ya Bapak Ibu, setelah materi ini selesai ya. Jadi pengertian komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi. Informasi itu sendiri bisa berupa pesan, bisa berupa ide, bisa juga berupa gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi antara dua orang atau lebih ya dari dua orang. Selanjutnya, nah ini ada 5 unsur komunikasi, Bapak Ibu juga sudah tahu semua terkait ini. Jadi ini mengingatkan saja bahwa dalam berkomunikasi pastinya ada 5 unsur ini yang harus ada. Pertama, komunikator, seperti sekarang saya menjadi komunikator, begitu ya, menyampaikan materi, menyampaikan informasi terkait materi ini ya. Kemudian ada pesannya, ada substansi materi yang saya sampaikan, kemudian ada media atau sarananya, kemudian ada komunikan atau yang mendengarkan atau yang menerima pesan dari saya, dan pastinya ada efek atau umpan balik seperti tadi ya, Bapak Ibu menchat ya, mencoba memberikan